Halo semuanya, perkenalkan saya Maya Febiola Silangit dengan NIM 1020-25007, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini kita akan membahas mengenai variabel penelitian. Selamat menyimak ya teman-teman. Kita yang pertama itu akan membahas pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian dan memiliki nilai yang dapat berubah-ubah. Variabel digunakan untuk menggambarkan fenomena yang diteliti sehingga dapat dianalisis secara sistematis. Variabel juga dapat diartikan sebagai atribut atau karakteristik dari individu, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Selanjutnya adalah ciri-ciri variabel penelitian. Yang pertama, memiliki variasi atau nilai yang berbeda antara satu objek dengan objek lainnya. Yang kedua, dapat diukur atau diamati secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, memiliki hubungan dengan variabel lain dalam penelitian. Yang keempat, dapat dinyatakan dalam bentuk data atau angka atau kategori. Dan yang kelima, relevan dengan tujuan penelitian yang sama. Selanjutnya ada fungsi variabel penelitian. Variabel memiliki beberapa fungsi penting dalam penelitian, yaitu yang pertama membantu peneliti dalam merumuskan masalah penelitian, yang kedua menjadi dasar dalam penyusunan hipotesis, yang ketiga membantu dalam pengumpulan dan analisis data, yang keempat menjelaskan hubungan sebab akibat dalam penelitian, dan yang kelima mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan. Selanjutnya jenis variabel berdasarkan hubungan. Variabel independen atau variabel bebas. Variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel lain. Variabel ini tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam penelitian. Contohnya, tingkat pendidikan mempengaruhi kualitas pengisian rekam medis. Selanjutnya variabel independen atau variabel terikat. Variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel independen. Nilainya bergantung pada variabel lain. Contoh, kualitas pengisian rekam medis dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Selanjutnya variabel moderator. Variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen dan dependen. Contohnya, pengalaman kerja dapat memperkuat hubungan antara pendidikan dan kualitas kerja. Selanjutnya variabel interveni. Variabel yang berada di antara variabel independen dan dependen serta menjelaskan hubungan keduanya. Contoh, motivasi kerja menjadi perantara antara pendidikan dan kinerja. Selanjutnya variabel kontrol. Variabel yang dikendalikan oleh peneliti agar tidak mempengaruhi hasil penelitian. Contoh, usia, jenis kelamin, dan lingkungan kerja dikontrol agar tidak mempengaruhi hasil penelitian utama. Selanjutnya jenis variabel berdasarkan sifat data. Variabel kuantitatif. Variabel yang dinyatakan dalam bentuk kategori atau sifat, bukan angka. Contohnya seperti jenis kelamin, status pernikahan, dan tingkat pendidikan. Yang kedua ada variabel kuantitatif. Variabel yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat dihitung. Contohnya seperti umur, jumlah pasien, dan lama rawat inap. Variabel kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu diskrit dan kontinu, yang dimana diskrit yang terdapat dalam jumlah anak dan jumlah pasien, dan kontinu tinggi badan dan berat badan. Selanjutnya definisi operasional variabel. Definisi operasional adalah penjelasan mengenai bagaimana variabel diukur dalam penelitian. Tujuannya adalah agar variabel dapat dipahami secara jelas dan diukur dengan alat atau metode tertentu. Contohnya seperti variabel, kepuasan pasien, dan definisi operasional yang di dalamnya tingkat kepuasan pasien yang diukur menggunakan kuesioner. Selanjutnya skala pengukuran variabel. Variabel diukur menggunakan skala tertentu, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio, yang dimana nominal kategori tanpa urutan, ordinal kategori dengan urutan, interval jarak yang sama tanpa nol mutlak, dan rasio memiliki nol mutlak. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari pembahasan kita, yaitu variabel penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian karena menjadi dasar utama dalam memahami, menjelaskan, dan menganalisis suatu fenomena
yang diteliti. Variabel tidak hanya berfungsi sebagai objek pengamatan, tetapi juga sebagai alat untuk menghubungkan teori dengan kondisi nyata di lapangan melalui proses pengukuran dan analisis data. Setiap variabel memiliki peran yang berbeda-beda, seperti variabel independen yang mempengaruhi, variabel dependen yang dipengaruhi, serta variabel lain seperti moderator, intervening, dan kontrol yang membantu memperjelas hubungan antar variabel. Pemahaman yang tepat mengenai jenis-jenis variabel ini sangat penting agar penelitian yang sistematis dan logis. Selain itu, variabel juga harus didefinisikan secara operasional agar dapat diukur secara jelas dan objektif. Tanpa definisi operasional yang baik, variabel akan disulit diukur dan dapat menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan maupun analisis data. Oleh karena itu, peneliti harus mampu menentukan indikator yang tepat serta memilih metode pengukuran yang sesuai dengan karakteristik variabel. Dalam praktiknya, kesalahan dalam menentukan variabel dapat berdampak pada hasil penelitian yang tidak akurat atau bahkan menyesatkan. Oleh karena itu, ketelitian dalam mengidentifikasikan, mengelompokkan, dan mengukur variabel sangat diperlukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam menentukan variabel penelitian. Variabel yang jelas, terukur, dan relevan akan menghasilkan data yang valid dan dapat dipercaya, sehingga kesimpulan yang dihasilkan juga lebih kuat dan bermanfaat, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang rekam medis maupun di bidang kesehatan lainnya. Sekarang kita akan membahas soal kasus yang pertama dari pembelajaran kita hari ini, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan petugas rekam medis dengan kualitas pengisian berkas rekam medis. Dalam penelitian tersebut, motivasi kerja diduga mempengaruhi kuat atau lemahnya hubungan tersebut. Variabel motivasi kerja dalam penelitian tersebut berperan sebagai A. Variabel independen, B. Variabel dependen, C. Variabel moderator, D. Variabel kontrol, dan E. Variabel kontinuitatif. Di sini kita akan membahas jawaban itu adalah C. Variabel moderator, di mana karena motivasi kerja tidak secara langsung menjadi penyebab utama maupun hasil dari penelitian, tetapi berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara tingkat pendidikan dan kualitas pengisian rekam medis. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerja berfungsi sebagai variabel moderator. Jika motivasi tinggi, pengaruh pendidikan terhadap kualitas akan semakin kuat. Sedangkan jika motivasi rendah, pengaruh tersebut bisa menjadi lemah. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3, yaitu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh beban kerja petugas terhadap ketepatan waktu pengisian rekam medis. Peneliti membatasi responden hanya pada petugas dengan masa kerja lebih dari 3 tahun. Variabel masa kerja dalam penelitian tersebut berperan sebagai A. Variabel independen, B. Variabel dependen, C. Variabel intervening, D. Variabel kontrol, dan E. Variabel ordinal. Di sini kita langsung menjawab. Jawaban itu adalah D. Variabel kontrol. Karena masa kerja tidak diteliti sebagai faktor utama, melainkan dikendalikan oleh peneliti dengan cara membatasi responden. Tujuannya adalah untuk menghindari pengaruh variabel tersebut terhadap hasil penelitian. Dengan demikian, hubungan antara beban kerja dan ketepatan waktu dapat dianalisis lebih fokus tanpa dipengaruhi oleh perbedaan pengalaman kerja. Soal selanjutnya yaitu seorang peneliti meneliti hubungan antara lama rawat inap pasien dengan tingkat kepuasan pasien. Diketahui bahwa fasilitas rumah sakit dapat memperkuat hubungan antara lama rawat inap dan kepuasan pasien. Variabel fasilitas rumah sakit dalam penelitian tersebut berperan sebagai A. Variabel independen, B. Variabel dependen, C. Variabel moderator, dan D. Variabel intervening, dan E. Variabel nominal. Kita langsung jawab saja. Jawabannya itu adalah C. Variabel moderator. Karena fasilitas rumah sakit tidak menjadi penyebab langsung maupun hasil utama, tapi mempengaruhi kekuatan hubungan antara lama rawat inap dan kepuasan pasien. Semakin baik fasilitas, hubungan antara lama rawat inap dan kepuasan bisa menjadi lebih positif. Oleh karena itu, variabel ini termasuk variabel moderator karena memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel utama. Baik teman-teman, sekian dari pembelajaran kita hari ini mengenai variabel penelitian. Semoga
bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih, bye bye.